Selalu ada langkah pertama untuk sesuatu yang baru. Pertanyaannya, apakah kita mau memulainya atau tidak? Karena langkah pertama adalah yang tersulit. Pada suatu pagi yang cerah, saya bersama dengan kawan-kawan yang berasal dari bermacam-macam latar berencana untuk mendaki sebuah gunung di daerah Jawa Barat. Perjalanan kali ini saya ditemani oleh 4 kawan saya. Ada Sabit, ada Obak, ada Ajis, juga ada Pai. Ini merupakan pendakian gunung pertama kami, kecuali Pai. Kami berboncengan dengan sepeda motor menyusuri jalanan panjang dari Bekasi menuju kota Bogor hingga tiba di basecamp Kang Iqbal. Sebelumnya, kami sudah kontekan terlebih dahulu via WhatsApp dengan Kang Iqbal. Katanya, untuk masalah simaksi biar dia yang urus. Kami pun disambut hangat oleh para penjaga basecamp. Setelah makan malam, kami memutuskan untuk tidur dan melakukan pendakian esok hari. Gunung Gede, Bismillah. Setelah packing dan bersiap-siap, kami memulai pendakian pada pukul 5 subuh menjelang pagi. Diantar oleh para penjaga basecamp ke depan pintu masuk Gunung Gede Pangrango. Gunung yang ingin kami daki adalah Gunung Gede yang memiliki ketinggian 2958 mdpl. Oh iya, ini merupakan kali pertama saya mendaki gunung. Semoga saja tidak ada halangan yang berarti. Tak lupa di awal pendakian kami menyempatkan untuk berdoa terlebih dahulu agar pendakian kali ini diberi kelancaran dan kemudahan di setiap langkahnya. Setelah berdoa, kami lalu berjalan menyusuri tangga bebatuan yang tersusun rapi yang memudahkan kami pada saat berjalan. Alam semesta seolah mendukung. Cuaca yang tadinya dingin perlahan menjadi hangat seiring mentari yang kian tinggi dari ufuk timur. Hal tersebut tentu saja membuat langkah kami terasa lebih ringan. Angin sepoi sesekali menyentuh kulit, menjadikan tubuh tak cepat lelah. Kami terus berjalan dan berjalan menuju ke pos 1. Sesampainya di pos 1, kami disuguhkan cantiknya telaga di jalur pendakian. Namanya adalah Telaga Warna. Menurut papan informasi, telaga ini kadangkala berwarna hijau dan kadangkala juga berwarna biru. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan alga dan juga tanah vulkanis yang terlarutkan. Tak berlama-lama di pos 1, kami lalu kembali berjalan dan tiba di sebuah tempat yang bernama Rawa Gayonggong. Di tengah Rawa Gayonggong terdapat jembatan beton sepanjang kurang lebih 200 meter. Dari sini, kami bisa melihat gagahnya Gunung Pangrango yang tertutupi awan. Tak lama kemudian kami tiba di pos Panyangcangan, di mana terletak pertigaan kalau ke kanan ke Curug Ciberem dan kalau ke kiri ke puncak gunung. Dari sini trek kian atas kian menukik, membuat kami banyak berhenti untuk beristirahat. Tubuh yang tadinya tegak perlahan berubah menunduk seiring dengan beratnya tas keril yang kami bawa. Tidak mengapa, lagi pula toh pendakian gunung bukan tentang kejar-kejaran. Puncak gunung takkan pindah kemana-mana, bukan? Capek, Pak. Sekarang 833, 849. Baik. Udah mulai landai. Ayo, Bang. Kalau gua menjuin dulu. Andai ku malaikat. Astaga. Action. Gimana, Bit? Yuk pulang yuk. Kawin. Margi caps. Cubung. Mari kita bekerja bedah gunung.
Gaya dong, gaya. Lumayan capek, tapi pendakian kita kali ini sangat lambat. Kita grup paling depan. Kita grup paling depan loh. Iya. Gimana? Oke, kita mau ngapain dulu gini, Bit? Kita muncing dulu ya. Ngasal dulu lah. Gimana, Bang Pai? Ombak dia paling semangat anjing. Sumpah. Setelah melewati beberapa pos, akhirnya kami tiba di jembatan air panas. Ini merupakan tempat paling khas jika kalian melakukan pendakian Gunung Gede via Cibodas. Di sepanjang jembatan disediakan tali agar para pendaki dapat berpegangan. Kami harus berhati-hati lantaran batu yang kami pijak sangat licin. Salah sedikit bisa bahaya. Sumpah keren banget. Panas, Cok. Panas anjir. Coba set. Coba. Panas. Panas banget emang. Panas anjir, cobain. Cobain. Anjir, mendidih, Cok. Masak kopi mateng di sini dah. Dia. Tak jauh dari situ terdapat shelter air panas. Kami cukup lama beristirahat di sini. Karena kami belum makan siang, jadi kami makan dulu. Habis itu sholat zuhur dan tak lupa untuk berendam kaki di air panas. Beuh, rasanya enak banget, Cok. Setelah cukup lama beristirahat di shelter air panas, lalu kami tiba di kandang batu. Ini merupakan tempat camp kedua apabila di camp kandang badak penuh. Musabab di kandang batu tidak ada sumber air, jadi kami memutuskan untuk ngecamp di kandang badak saja. Nah, dari kandang batu ke kandang badak, trek teramat menukik, membuat kami banyak duduk untuk beristirahat. Mungkin ini karena tubuh kami yang terlalu lama beristirahat di shelter air panas, dan juga sugesti kami yang selalu melihat ke atas, yang rasa-rasanya tak habis-habis tanjakan yang kami lewati. Bukan menderita banget. Anjobak. Melihat kondisi kami yang mentalnya terserang pun, Sabit selalu menyemangati kami satu sama lain dengan caranya yang terbilang lucu, membuat kami kembali semangat dan mulai berjalan. Kenapa beda? Lu harus coba. Setelah 2 jam kami berjalan, akhirnya kami tiba di kandang badak. Estimasi perjalanan hanya 6 jam, tapi kami tempuh selama 10 jam. Lalu kami mendirikan tenda, memasak, dan tidur untuk persiapan summit attack subuh nanti. Hangat banget coy. Mantap coy. YouTubernya yang konten obat. Nih. Sabit nggak kelihatan. Nih gue yang ini. YouTubernya kayak hop. YouTubernya lagi ini. Nih. Ini tangan gue ya. Set, calon-calon bini. Master Chef season berapa ya? Pas Juan nih. Olivia.
Kosjuan. Ini seharusnya habis makan kan buat ngemil ntar kita. Lama ngemil datang. Tahu orang aja belum selesai. Subuh pun tiba. Kami siap-siap untuk melakukan summit attack Gunung Gede. Karena kondisi badan saya sedari bangun tidur terasa sangat sakit sekali, lalu saya meyakinkan diri sendiri untuk melupakan keraguan tersebut. Jadi saya memaksakan untuk muncak tanpa memikirkan badan saya sendiri. Sekitar 30 menit kami berjalan, rasa ingin muntah pun muncul berbarengan dengan dingin yang membuat saya tidak betah menggunakan jaket dan sarung tangan. Lalu saya berhenti, jalan, berhenti, jalan seperti itu sampai kawan saya Ajis berkata, "Sudahlah enggak, tidak usah memaksakan untuk muncak kalau kondisi kamu tidak kuat. Lebih baik kita turun." Lalu dengan ego yang tinggi saya berkata, "Tanggung dikit lagi." Lalu saya kembali berjalan dan kembali terduduk. Rasanya waktu itu ingin pingsan. Akhirnya kawan yang lain pun berkata, "Sudahlah enggak usah maksain buat muncak. Gue udah gak tegang liat muka lu. Mending kita turun semuanya. Toh lagi pula puncak gak akan kemana-mana kok enggak. Daripada lu kenapa-napa, lebih baik kita turun saja." Lalu dengan kondisi yang saya seperti itu, akhirnya kami memutuskan untuk turun semua. Karena sedari awal kami punya prinsip, jika naik semua, jika turun semua. Setelah badan saya kembali normal, dengan berat hati kami mengepak barang untuk kembali turun gunung. Ketika baru mau berjalan, saya meminta maaf kepada kawan-kawan saya semua bahwa sayalah penyebab gagalnya muncak. Lalu kawan-kawan saya berkata, puncak hanyalah bonus dan yang paling utama kita pulang dengan selamat. Dan di sini saya kembali diingatkan oleh kata-kata sendiri, jangan termakan oleh ego. Hati pun kembali hangat dan kami berjalan dengan ceria. Kita seringkali lupa bahwa tujuan sebenarnya dari pergi ke gunung adalah pulang ke rumah dengan selamat. Dan puncak gunung hanyalah bonus. Jangan sampai memaksakan ingin ke puncak lalu mengorbankan kawan-kawan yang lain atau mengorbankan keselamatan sendiri. Ingat, ada keluarga yang menanti kita di rumah. Karena meskipun kita tidak dapat puncak, kita masih mendapatkan persahabatan dan kebersamaan di hutan. Dan sebuah perjalanan hanya menjadi sia-sia ketika pikiran kita berkata bahwa itu sia-sia. Tidak ada satupun di dunia ini yang sia-sia jika kita mampu mengambil hikmah dari hal tersebut. Saya Angga Nugraha, sampai jumpa di next petualangan. Udah, momen epic kali ini tidak ada di puncak, tapi ada di sekitar. Apa sih?